Baiklah Bapak Ibu sekalian, video ini merupakan bentuk koneksi antar materi pada modul 3.2, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Video ini kami buat dalam bentuk pemaparan lisan dalam rangka kami menguraikan koneksi antar materi pada modul 3.2 ini. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti akan kami bacakan beberapa pertanyaan sebagai pemandu kami dalam menguraikan jawaban-jawaban menurut uraian kami berkaitan dengan koneksi antar materi. Baik, yang pertama adalah berkaitan dengan pertanyaan, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Menurut kami maksudnya adalah bahwa guru sebagai pemimpin pembelajaran harus memiliki paradigma, memiliki sudut pandang, memiliki cara berpikir berbasis aset atau aset based thinking dalam mengelola sumber daya yang ada. Sekali lagi, semua sumber daya yang ada itu pada dasarnya kita sebagai pemimpin harus mampu memanfaatkan untuk keperluan peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi sumber daya yang ada itu, apapun itu, muaranya satu, yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran untuk peserta didik, untuk memberdayakan peserta didik. Yang berikutnya adalah bagaimana Anda bisa mengimplementasikan di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar. Ketika di lingkungan kelas, misalnya, kita sebagai pemimpin pembelajaran, maka sebagai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, artinya kita memanfaatkan segala apa yang ada di dalam kelas tersebut semata-mata untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, untuk membuat pembelajaran semakin optimal, semakin efektif, dan semakin baik untuk para siswa dan seluruh warga sekolah. Kita bisa memanfaatkan fasilitas yang ada dengan cara mengembangkan kreativitas, kemudian menggunakan apa yang ada untuk dimanfaatkan sebaik mungkin, kemudian bisa melakukan kolaborasi dengan guru yang lain, bisa memanfaatkan juga sumber daya finansial untuk keperluan kebutuhan kelas. Yang berikutnya adalah implementasi di lingkungan sekolah dalam berbagai hal, salah satunya bisa dilakukan dengan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah, kemudian membuat suatu komunitas dalam suatu sekolah untuk mencapai tujuan yang sama berkaitan dengan peningkatan kualitas pembelajaran, kemudian memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada, kemudian memanfaatkan lingkungan sekolah yang selama ini belum digunakan atau selama ini terabaikan atau tidak dilihat, kemudian bisa juga gunakan sumber finansial. Berkaitan dengan lingkungan sekolah, pemanfaatannya dalam hal pengelolaan sumber daya artinya kita membangun relasi-relasi dengan kultur sosial masyarakat sekitar. Kita libatkan berbagai pihak yang punya hubungan secara langsung maupun tidak langsung terhadap sekolah yang nanti bisa dimanfaatkan, bisa kita berdayakan untuk peningkatan kualitas pembelajaran, baik itu kerjasama dengan puskesmas, kerjasama dengan kantor-kantor instansi pemerintah yang lain yang bisa menunjang untuk keperluan kita dalam suatu proses pendidikan seperti itu. Yang berikutnya adalah pertanyaan kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih kualitas. Jelas bahwasanya dengan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran menjadi lebih berkualitas. Jadi sumber daya yang dimaksud di sini berdasarkan uraian ada 7 aset utama yang bisa kita manfaatkan atau yang dimiliki sekolah untuk dapat mengembangkan sumber daya yang ada. Di antaranya ada sebagai berikut: modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan atau alam, finansial, politik, agama, dan budaya. Kesemuanya itu ketika bisa diberdayakan dengan baik akan menjadi sebuah aset keuntungan, hal yang positif yang dapat mendukung, yang dapat mensupport dalam rangka pembelajaran murid yang lebih berkualitas. Sebagai contoh misalnya, ketika sekolah mengalami keterbatasan berkaitan dengan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat misalnya, dalam bentuk sarana ataupun yang lain, ketika kita memiliki modal sosial, misalnya sekolah kita punya hubungan dengan puskesmas, kebetulan puskesmasnya juga dekat,
Satu itu bisa menjadi program puskesmas untuk sosialisasi. Yang kedua, sekolah diuntungkan karena berbagai apa namanya sumber daya yang dari puskesmas baik berupa barang maupun para petugasnya maupun ilmunya itu akan menjadi sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah, baik itu dalam bentuk program sosialisasi atau praktik atau pengecekan atau yang lainnya. Jadi memang betul bahwasanya pengelolaan sumber daya yang baik, yang tepat akan membuat proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Itu hanya salah satu contoh. Saya berkaitan dengan puskesmas, itu saja banyak contoh yang lain. Pertanyaan berikutnya adalah berikan beberapa contoh. Kami cek apa? Oke, masih terekam. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti. Oke. Keterkaitan materi. Saya kira pendekatan berbasis aset, aset based thinking, bukan defisit based thinking ini merupakan suatu apa namanya suatu ilmu untuk mengajarkan kita sedari awal kita sebagai pemimpin pembelajaran harus positif dan optimis. Artinya sebenarnya kita itu sebenarnya punya kemampuan untuk bisa keluar dari berbagai kesulitan atau masalah. Sehingga baik dalam modul 1, 2 maupun 3 berkaitan dengan keberpihakan murid, filosofi ala Ki Hajar Dewantoro, kemudian pelajaran sosial emosional, kemudian berkaitan dengan apa namanya AI, saya lupa kepanjangannya, eh, apresiatif apresiatif inquiry, kemudian berkaitan dengan dilema etika, bujukan moral, kemudian berkaitan dengan pemimpin pembelajaran, berkaitan dengan budaya positif dan lain sebagainya, itu semua memiliki keterkaitan dengan pengelolaan sumber daya karena kita semua memanfaatkan berbagai hal, baik dalam diri, baik dalam fisik maupun non fisik, semata-mata untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sama juga dengan pengelolaan sumber daya. Sumber daya ini bagaimana caranya kesemuanya dapat berdampak positif, serius, baik terhadap kualitas pembelajaran. Yang berikutnya adalah contoh bagaimana materi berhubungan. Saya kira yang itu apresiatif inquiry itu juga sangat berkaitan dengan aset based thinking yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Kemudian keberpihakan terhadap murid, filosofi Ki Hajar Dewantoro itu juga sangat berkaitan dengan hal ini karena sumber daya yang ada itu kan bukan untuk keuntungan sekolah supaya sekolah besar punya uang banyak untuk membangun gedung, bukan. Tapi semata-mata meningkatkan kualitas pembelajaran seperti itu. Keberpihakan murid. Yang berikutnya adalah ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah dari diri Anda setelah mengikuti proses pelajaran dalam modul ini. Hubungan sebelum dan sudah Anda mengikuti modul ini. Baik, saya kira sebelumnya, saya kira ketika kita bicara aset, kita bicara kekayaan. Tanah, gedung, kemudian pemasukan uang bulanan siswa bagi sekolah swasta, atau uang bantuan operasional sekolah bagi sekolah negeri. Ternyata tidak sekedar itu. Aset yang 7 aset utama itu yang bisa kita manfaatkan bahkan relasi. Relasi itu merupakan suatu kekuatan. Budaya, agama, kemudian ada politik, ada sumber daya manusia. Nah, ketika seseorang sudah bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada, saya kira melalui beberapa contoh yang sangat menarik di apa di pembelajaran modul ini juga ada simulasinya ketika seorang rapat, kalau seorang sudah terbangun pemikiran apresiatif inquiry, aset based thinking, itu semua segalanya akan dilihat kita pasti bisa, kita optimis untuk bisa, kita punya cara. Kita punya kreativitas, kita punya inovasi, kita punya terobosan baru. Jadi selalu tidak ada, bukan selalu tidak ada masalah apapun kita siap dan kita mau untuk menghadapinya, untuk keluar dari masalah tersebut. Itu yang pertama. Yang kemudian pemikiran yang sudah berubah tentu saja aset based thinking, bukan deficit based thinking. Yang berikutnya adalah komunikasikan hasil kebetulan Anda dengan siapapun yang Anda pilih sendiri. Oh ya, ya. Jadi sudah
Itu adalah beberapa pertanyaan pemantik yang kami coba uraikan, kami sampaikan dan kami jawab sendiri dalam rangka kami untuk merefresh apa yang sudah kami pelajari dan sebagai bentuk koneksi antar materi menghubungkan berbagai materi dalam serangkaian proses pendidikan guru penggerak pada kesempatan ini. Ucapan terima kasih sekali. Tentu saja kami masih dalam proses belajar dan tentu saja sangat senang kita bisa sharing bersama. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.